Jenjang pendidikan beserta tujuannya. Pendidikan merupakan sistem belajar mengajar yang bertujuan untuk mensosialisasikan individu dan memaksimalkan perkembangannya. Pendidikan juga sangat penting dalam kelangsungan hidup individu. Ada banyak sudut pandang tentang tujuan pendidikan, dan banyak masalah juga yang terjadi ketika perbedaan pendapat tentang tujuan pendidikan saat bertabrakan. Ini sebabnya perlu adanya satu tujuan pendidikan yang sama dalam sebuah negara. Menurut TAP MPRS tahun 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, tujuan pendidikan adalah untuk membangun manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan secara umum untuk mendapatkan pengetahuan, membangun individu yang bijak sebagai warga negara. Lalu tujuan pendidikan secara umum yaitu 1. Membangun harga diri dan kepercayaan diri. Salah satu tujuan pendidikan yang penting dalam pembangunan karakter adalah membangun individu agar merasa percaya diri tentang kemampuan belajar mereka. Lalu, ada kesiapan untuk bekerja dan mengajarkan cara hidup. Jenjang pendidikan di Indonesia. 1. Berdasarkan pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di Indonesia, pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau SD dan sederajat. Lalu kedua ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Dan dalam hubungan ke atas, mempersiapkan pendidikan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Di Indonesia, pendidikan menengah meliputi SMP, SMA, dan sederajat. Lalu yang terakhir ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian. Di Indonesia, pendidikan tinggi meliputi perguruan tinggi dan sederajat. Fungsi perencanaan. Perencanaan mengutamakan kontinuitas program sebagai lanjutan bagi terciptanya stabilitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang telah terlibat dalam kerjasama sekolah. Yang ketiga, penggerakan. Menurut KTV 1972 adalah kemampuan membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penuh semangat. Yang keempat, pengorganisasian dalam operasionalnya mengerjakan unit-unit orang-orang lalu lintas informasi dan pengawasan seefektif mungkin. Semuanya harus seimbang dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan secara bersama tetap melalui jalur yang telah disepakati bersama, tidak menyimpang, pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Selanjutnya, pengawasan. Menurut Oteng Sutisna 198 mengawasi adalah proses dengan mana administrasi melihat apakah apa yang terjadi itu sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika tidak, maka penyesuaian yang perlu dibuat. Maka pihak sekolah tinggal konsentrasi dengan kerja yang lebih giat. Yang kedelapan, pemusatan. Secara organisasi, kedudukan kepala sekolah merupakan penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di sekolah. Namun demikian, setiap permasalahan yang dipertanggungjawabkan itu diawali dengan proses musyawarah dengan para guru. Yang kesembilan, jenjang jabatan. Ada pembagian tugas di sekolah sebagaimana yang kita maklumi. Ada beberapa guru yang memegang jabatan penting di bawah jabatan kepala sekolah, dimulai dari wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala perpustakaan, wali kelas, bagian TU, dan sebagainya. Yang ke-10, tata tertib. Rambu-rambu yang berlaku bagi semua subjek pendidikan di sekolah. Tata tertib tidak hanya diperuntukkan bagi murid-murid. Para guru juga memiliki tata tertib tersendiri, hanya saja penerapannya mungkin yang berbeda. Supaya tata tertib ini tidak diindikasikan sebagai sebuah pengekangan yang bersifat kaku. Yang ke-11, kesamaan.
Kepala sekolah, guru, staf, dan karyawan pada prinsipnya sama-sama melakukan pengabdian, hanya kesempatan, jabatan, dan nasib saja yang berbeda. Kestabilan staf, memimpin atau menyuruh orang dewasa harus penuh dengan pertimbangan psikologis. Jadi seorang kepala sekolah harus mengingatkan bawahannya harus dengan cara bervariasi untuk menghindari ketersinggungan yang mengakibatkan menurunnya semangat kerja. Yang ke-13, inisiatif. Lebih baik memberi kail daripada memberi ikan. Istilah ini jika diterapkan dalam kebijakan berorganisasi akan menumbuhkan daya kreativitas suatu pihak. Yang terakhir, semangat core. Mengalahkan semangat kerja kelompok dapat menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam penyusunan standar nasional pendidikan sudah disempurnakan dengan penuh perencanaan dan berkelanjutan menyesuaikan dengan perubahan kehidupan yang terjadi dalam skala nasional maupun global. Adapun standar nasional pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Standar isi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. 2. Standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pembelajaran. 3. Standar penilaian pendidikan berkaitan dengan penilaian analisis dan evaluasi. Keempat, standar kompetensi lulusan berkaitan dengan pencapaian standar atau hasil belajar peserta didik. Yang kelima adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang keenam adalah standar pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan pendidikan. Ini berkaitan dengan keuangan di sekolah. Yang keenam adalah standar sarana berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan. Jadi 8 indikator standar nasional ini menjadi acuan bagi institusi untuk mengurus akreditasi sekolah. Tiap-tiap elemen standar nasional pendidikan sudah tertuang dalam Permendiknas dan bisa dilihat dalam situs BSNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fauzi Khairuddin, NPM 202191125 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Kemudian tugas wakil kepala sekolah adalah menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan, menyusun bagian tugas guru dan pembelajaran, mengatur dan menyusun program pembelajaran, program-program satuan pembelajaran, dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum. Kemudian mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian pendidikan peserta didik, mengacu pada anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri mulai proses pembelajaran pada jenis pendidikan